Oke, saya akan lanjutkan ke sesi yang kedua dengan judul AI sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat dekat dengan praktik di kelas. Jadi bagaimana AI digunakan tanpa mengurangi peran edukator. Saya persilakan Prof. Ismunandar. Beliau adalah guru besar kimia anorganik di Institut Teknologi Bandung dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjadi duta besar RI untuk UNESCO dan menjabat sebagai dirjen di Kemenristek Dikti. Di Area of Indonesia, beliau berperan sebagai advisor. Kepada Prof. Ismu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Agnia dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih semangat ya. Kalau yang puasa, Mas mudah-mudahan belum terlalu lapar gitu ya. Sebentar lagi buka gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah disampaikan oleh Agnia, ini alat dan malah ada yang bilang ini statistik aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pada waktu 2002 ya, COVID itu masih yang sudah mulai turun, tapi ini dan waktu itu ChatGPT yang pertama muncul. Dan langsung kan sebetulnya kita masih ingat reaksinya, kontroversinya ada, ya. Reaksinya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Ada yang langsung melarang jangan sekali-sekali pakai AI di sekolah gitu ya. Ya, nah, tapi sekarang saya ingin tahu lah, menurut Bapak Ibu sekalian ini di sekolah Bapak Ibu murid-muridnya udah pakai belum gitu ya? Coba eh, kita pooling sebentar. Kalau menurut Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu yang pakai berapa persen ya siswa-siswinya? Eh, Monggo sekalian kita pool yang pertama dulu. Apakah siswa Bapak Ibu itu sudah menggunakan AI belum di sekolah itu? Ya, kita mulai. Oh, ini malah sudah sampai pooling yang kedua pun sudah mulai diisi. Oke, langsung sekalian 3 pooling ya. Oke, nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Mungkin menarik juga sekaligus untuk Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana siswa-siswi di tempat Ibu Bapak menggunakan, apakah sudah menggunakan atau belum, dan kemudian digunakan untuk apa di tempat Ibu Bapak. Dan yang ketiga nanti apakah Bapak Ibu sudah mengajarkan juga bagaimana cara menggunakannya yang baik gitu ya. Jadi ada 3 hal ini ya, tapi poolingnya langsung ini oleh Saudara Lintar yang jadi program manager juga di Day of AI Indonesia. Tapi kita tunggulah, kita kasih waktu 1 menit lagi mungkin ya, nah, supaya kita punya waktu untuk melihat. Ini yang pertama, menurut Bapak Ibu ini sekitar 80% siswa-siswinya sudah menggunakan ya. Tapi ada yang mengatakan 20% Bapak Ibu mengatakan belum ya. Ini nggak tahu di mana ini yang belum ini. Atau Bapak Ibu belum belum ini ya. Tapi sebetulnya juga tidak harus AI itu, mungkin Bapak Ibu nggak sadar ya, kayak misalnya kita nonton YouTube. Sebetulnya kayak video berikutnya yang direkomendasikan oleh YouTube itu AI juga tuh. Kalau Bapak Ibu pakai Map atau pakai Waze, itu sebetulnya AI juga di baliknya ya. Sebetulnya di model sederhana ketika mungkin Bapak Ibu zaman dulu ngetik, oh terus kok ngetik WhatsApp atau ngetik SMS, kok terus tiba-tiba handphonenya nyaranin kata-kata sendiri gitu. Nah itu sebetulnya more or less juga AI ya. Jadi itu. Baik, jadi kira-kira 80% Bapak Ibu menyatakan bahwa siswanya sudah pakai, yang 20% menyatakan belum. Nah ini dia, yang poin kedua, mungkin ini Bapak Ibu bisa lihat juga hasilnya ya. Bisa lihat ya, yang menggunakannya untuk apa ini. Ini Bapak Ibu curiga siswa-siswinya nyontek itu 23%, kira-kira Ibu Bapak menyatakan siswanya ini untuk alat nyontek ini gitu ya. Walaupun ada yang membantu belajar, yang banyak ya, Bapak Ibu bagusin ini, husnudon, berbaik sangka kepada siswa-siswanya, ya, dan kreativitas ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga bisa dilihatin hasilnya, Mas Nintar, bahwa bagaimana Bapak Ibu, atau kita ke polling berikutnya ya, yang pertanyaan ketiga ya. Ya, yang polling ketiga itu adalah apakah Bapak Ibu sudah mengajarkannya ya untuk
menggunakan yang baik itu gimana? Menggunakan AI yang baik itu kira-kira gimana gitu. Udah, mulai. Kita anukan. Oh ya, ya. Jadi yang sudah banyak ya. Jadi wah ini sebetulnya kalau sudah banyak yang mengajarkan ini sebenarnya sesi ini nggak perlu lagi ya. Tapi kalau gitu jadi sesi untuk sharing kita sesi sharing ya. Kalau menurut Pulengi Bapak-bapak sekalian, ini yang sudah mengajarkan tuh sudah lebih banyak ya, 52%, ada yang belum 48%. Nah, kalau gitu berarti mungkin sesi siang hari ini lebih ke sesi kita saling berbagi. Uh, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin juga dengar ya, dalam studi baru-baru ini MIT itu menyatakan bahwa penggunaan AI terutama generatif AI ChatGPT secara khusus gitu ya, mengerosi critical thinking, keterampilan critical thinking. Malah sebetulnya di studi itu ada studi menarik Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang tertarik juga bisa chat atau WA ke email ke kami, bisa kami share ya, atau bisa Bapak Ibu search juga di Google untuk dapat paper lengkapnya ya, karena itu paper lengkapnya juga terbuka. Jadi salah satunya juga orang itu kalau menggunakan atau dia buat tulisan pakai ChatGPT itu tuh ya merasa tulisannya bukan tulisan dia gitu ya, banyak yang merasa itu gitu ya, ownership atas tulisannya juga jadi berkurang, dan ada beberapa studi atau hasil yang menarik lainnya. Nah, tapi sekali lagi Bapak sekalian, tadi kalau ada yang merasa tadi sudah bagus, 50% guru-guru yang hadir di sini nih, ya ini biasanya kayak gitu juga ya. Uh, ini ini agak melenceng sedikit ya cerita. Orang-orang yang sukses belajar di massive online courses itu biasanya sarjana gitu ya. Kalau orang yang baru pertama belajar di massive online courses biasanya nggak berhasil, daftar aja tapi habis itu nggak pernah kuliah. Nah ini Bapak Ibu ini tadi sudah mengajarkan ke siswa-siswinya cara menggunakan AI yang baik, tapi di workshop seperti ini masih hadir gitu. Nah ini dia kadang-kadang orang yang udah pinter tapi masih merasa kurang ya sehingga mau belajar. Tapi orang yang kurang kadang-kadang nggak mau belajar ini ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah baik ini mau menularkan ke teman-temannya yang lain. Nah ini kalau dilihat ini studi di Amerika ya, untuk menjadi bandingan saja Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang nggak buru-buru sekali kalau 50% dari Bapak Ibu guru itu sudah melakukan, mengajarkan bagaimana menggunakan AI yang baik, itu di Amerika sendiri malah potretnya itu baru 14% ya. Kalau di SMA mungkin sudah seperempat guru-guru mengajarkan, di SMP 21%, di SD atau di elementary school mereka baru 7%. Jadi kita sekali lagi lihat bahwa di sana pun masih banyak yang belum diajarkan ya, padahal potretnya siswa-siswinya sudah melakukan atau menggunakan. Nah tadi kita itu, dan ini tidak hanya di kita ya, dosen kami dosen, terus Bapak Ibu guru, terus di tempat lain pengajar itu juga banyak yang merasa siswa-siswinya itu menggunakannya untuk hal yang tidak baik atau mencontek lah dalam tanda petik. Dan memang ada kasus-kasus seperti itu ya. Kami itu kemarin berinteraksi dengan guru-guru di Kudus, menyatakan, Pak, kami itu kalau masih PR siswa mengarang, besoknya kok karangan siswa bagus-bagus ya. Padahal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kita, waduh, pelajaran mengarang itu siswa-siswi paling susah gitu. Nah, terus Bapak Ibu guru langsung curiga, nah ini pasti bikinan ChatGPT gitu ya. Nah, terus ada kan, kan gampang, tinggal pakai aja detektor. Nah, detektor itu ternyata Bapak Ibu sekalian, detektor itu sering menghasilkan positif palsu atau false positif ya. Jadi sebetulnya siswa-siswinya itu ngarang beneran, karangan dia sendiri, tapi ketika dideteksi dengan ChatGPT malah dibilangin oleh ChatGPT-nya, oh ini bikinan AI gitu. Nah, siswanya dituduh gitu nggak terima kan gitu ya. Jadi malah hubungan kepercayaan antara guru dan siswa jadi rusak. Nah ini yang sebetulnya mencederai ya ketika di dalam dunia pendidikan, di mana Bapak Ibu dengan siswanya itu harus membina kepercayaan, trust itu sangat penting. Tapi kalau kemudian malah dengan alat detektor ini, terus alat detektornya salah, itu nanti malah jadi kurang baik hubungannya. Nah jadi mungkin ada baiknya kita juga menggunakannya itu atau lebih berhati-hati lah kalau Bapak Ibu pakai detektor itu. Nah,
Ada yang kemudian menyarankan kita itu kalau pakai enggak sih AI di kelas, kita izinkan siswa pakai enggak sih gitu. Itu kita pakai kerangka 3P ini. Yang pertama kita tanya tujuannya apa ya. Apa tujuan menggunakan alat ini? Atau kita juga double check dengan apa tujuan pembelajarannya gitu ya. Kalau ini nantinya pakai AI itu jadi jalan pintas bagi siswa untuk cari jawaban saja, itu jelas tidak sesuai dengan pembelajaran. Ya, tapi seperti tadi itu, kasih PR eh, mengarang, tapi kemudian siswanya pakai prompt saja menghasilkan karangan dan karangan yang dihasilkan tuh mentah-mentah langsung dikumpulkan ke gurunya. Nah itu kan berarti karangan siswa ya hanya karangan prom itu saja, jangan-jangan promnya pun nyontek atau ngambil dari yang lain gitu. Nah, jadi kan siswanya jadi tidak belajar mengarang. Padahal tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari PR mengarang kan siswanya bisa menulis, bisa mengungkapkan ide dan sebagainya. Nah, pasti kalau dengan demikian tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi jangan izinkan kalau seperti itu. Kan begitu ya. Kemudian yang kedua, proses ya. Kerangka P yang kedua itu proses. Bagaimana cara kerjanya? Apakah AI-nya itu transparan? Apakah siswanya itu kemudian apakah AI-nya itu mengutip sumbernya ya? Kadang-kadang karena tadi mungkin nanti Mas Gary ya yang di pembicara terakhir akan sekedar menyampaikan bahwa AI itu bisa, mungkin Bapak Ibu juga udah kenal ya, halusinasi ya. Yaitu pokoknya AI itu kalau ditanya, walaupun nggak tahu, dia berusaha jawab gitu ya. Jadi jawabnya kadang-kadang asbun gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang itu istilahnya halusinasi. Oleh karena itu kita kadang-kadang bagus juga minta AI itu untuk jawab dengan sumbernya ya. Rujukannya apa? Itu. Nah, kemudian nanti di jawaban itu rujukannya kita cek, benar nggak ini ada. Kadang-kadang dia pun, tolong jawaban kamu itu kasih rujukan. Dia kasih rujukan juga, rujukannya juga asbun gitu. Karena ketika kita cek nggak ada itu sebetulnya paper atau jurnal tersebut gitu ya. Jadi itu halusinasi. Dan yang ketiga, yang penting juga itu adalah apa dampaknya pada siswa. Kita harus memikirkan dampak-dampak apa yang mungkin terjadi pada siswa. Apakah pemikiran kritis itu akan tetap bisa dilatihkan kepada siswa atau justru dengan memakai AI itu malah siswa tidak berpikir kritis ya. Nah, itu yang jauh penting. Nah, mungkin ada yang bertanya, ngapain sih Pak? Kalau semua sekarang sudah ada AI, ngapain kita harus melatih siswa berpikir kritis? Nah, itu tapi diskusi tersendiri ya kalau kita mau jawab itu gitu. Tapi kita asumsinya pendidikan atau pembelajaran ini pasti kita masih mementingkan anak-anak itu dilatih, anak-anak itu dididik, termasuk cara berpikir dan berpikir kritis, serta misalnya kayak tadi, pelajaran menulis itu penting, menyampaikan ide itu penting, bahwa algoritma aljabar itu masih penting gitu ya. Kan zaman dulu, ada kalkulator, ngapain kita ngajarin anak-anak aljabar lagi gitu. Ya, orang yang bisa ngecek apakah jawaban kalkulator benar atau salah, atau yakin bahwa ini jawaban ini benar kan orang yang ngerti aljabar gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekarang itu banyak orang yang menyebut, AI itu bisa menjawab apa saja. Tapi orang yang bisa memverifikasi jawaban AI itu benar atau tidak kan orang yang ngerti content knowledge itu gitu ya. Nah, ini juga yang kita harus yakinkan bahwa sebetulnya belajar dan mengetahui atau mendalami suatu objek atau subjek itu tetap penting gitu. Nah, buat sekalian ini juga ada beberapa ya. Mohon silakan sambil kalau ini chat gitu ya. Ini karena pesertanya cukup banyak, kalau kita berinteraktif satu-satu kayaknya agak berat gitu ya. Sehingga kita mungkin mohon maaf agak satu arah. Nah, ada prinsip-prinsip yang penting ya. Jadi yang pertama prinsip human in the loop ya. Ini disarankan oleh UNESCO. Jadi dalam setiap proses AI itu idealnya semuanya itu masih terkontrol atau semua itu dalam kendali manusia. Mulai dari input, mulai dari prosesnya, dan mulai dari pengawasan. Ini sebetulnya kalau UNESCO menyarankan hal ini itu bukan hanya dalam kita sebagai pemakai, tetapi juga kepada para platform atau para pembuat ya, misalnya kayak Grok, Elon Musk dan
kawan-kawannya yang mengembangkan Grok ini itu harus jadi prinsip gitu ya. Nah, kita sebagai pemakai juga demikian ya. Jadi atau siswa kita ajarin bahwa ini semua itu harus kita dalam kontrol kita sebagai manusia, sebagai pemakainya. Mulai dari input itu kita memberikan prompt atau instruksi. Prompt itu instruksi kan, konteks, niat kita memberikan prompt kepada AI itu semuanya dari kita kan. Kemudian dalam prediksi pola, pembuatan draft dan sebagainya, proses AI-nya itu kita juga kalau bisa mengetahui ya apa yang terjadi di dalamnya. Kotak hitam iya, tetapi kita bisa kemudian menggali AI itu melakukannya melalui tahapan apa sih supaya kita tetap di dalam loop kita sebagai manusia. Nah, kemudian terhadap hasil yang dihasilkan AI itu kita harus melakukan verifikasi, kita harus melakukan editing kalau perlu ya, kalau memang tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, dan kita melakukan refleksi. Jadi jangan hanya percaya pada hasil AI tanpa pernah kita melakukan kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena kalau kita ini nanti hasil AI itu kemudian kita submit, kita gunakan sebagai oh ini tulisan saya, memang dibantu AI tapi saya yang tanggung jawab, maka Anda sendiri yang harus mempertanggungjawabkan kan seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus menjadikan prinsip dan ini harus kita ajarkan kepada siswa ya bahwa ini semua itu alat tapi yang bertanggung jawab itu adalah kamu yang menggunakannya gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua, ya tadi saya sebut ya, AI itu seolah black box atau kotak hitam. Nah, untuk mengurangi itu, supaya kita itu ke tingkat keterpercayaannya tinggi, maka kita harus gali bahwa, oh prosesnya seperti apa ya untuk menghasilkan jawaban itu. Nah, kalau saya agak sering pakai DeepSeek sekarang ya, DeepSeek itu kalau jawab itu kan proses berpikirnya kelihatan ya. Oh ini saya lakukan ini, saya lakukan ini. Nah kita bisa ngecek ya di tahapan itu apakah dia itu logis atau tidak dalam melakukannya. Nah itu kan kadang-kadang memang kita cenderung ini kayak di slide ini diperlihatkan ya. Kalau kita di mekanik mobil itu benerin itu kan oh ini gearnya agak yang ada geser sedikit kita geser supaya kembali ke asalnya. Ini semua kelihatan ya. Jadi karena kelihatan di bawah mata kita, jadi kita lebih percaya. Nah, karena sesuatu yang black box, keterpercayaan itu mungkin bisa kita tingkatkan dengan kita bisa tanya AI-nya itu jalan berpikirnya gimana sih kok bisa sampai akhirnya menuju jawaban yang dihasilkan. Nah, itulah yang kemudian mungkin bagus untuk nikah. Ya. Nah, prinsip yang ketiga, kita tidak boleh menegosiasikan terkait keamanan data ya. Jadi jangan gunakan data-data yang menggunakan data privat siswa terutama misalnya alamat, handphone dan sebagainya untuk kemudian melakukan AI ya, atau mentraining AI atau melakukan apalah pengolahan-pengolahan sesuatu dengan data-data yang sangat privat ya. Lagi misalnya data foto dan sebagainya ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian ya ini yang kita juga harus kadang-kadang kalau ada layanan gratis, oh kita pakai ini kok gratis ya. Kadang-kadang karena data kita diambil atau kemudian nanti produknya dipasarkan kepada atau menggunakan data-data kita itu untuk kemudian marketing dan sebagainya. Nah ini yang harus kita hati-hati dan kita sadarkan juga kepada siswa, terutama ya memang ada data-data pribadi pun sebetulnya yang sudah tidak terhindarkan ya karena di zaman informasi seperti saat ini, tapi ada data pribadi yang lebih pribadi lagi yang kemudian kita harus lebih berhati-hati. Nah, ya ini ada kebijakan privasi dan sebagainya. Nah, di tingkat negara pun kita sekarang kan juga ada undang-undang perlindungan data pribadi, apa namanya itu ya, data elektronik ya, data pribadi elektronik dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita sebagai guru, karena kita guru itu diamanai dengan data-data siswa, data-data nilai dan sebagainya itu yang termasuk kategori data sangat pribadi ya. Kita harus hati-hati. Nah, ini sering juga dipakai Bapak sekalian ya. Ini kadang-kadang istilahnya bisa atau enggak itu pakai traffic control atau traffic light ini ya. Oh, ada beberapa penggunaan AI itu yang analoginya dengan lampu merah. Jangan sama sekali ya. Misalnya saja, oh tujuan pembelajaran kita ini memang pada
fokus pada pemikiran yang orisinal, integritas akademik, ya. Misalnya ujian di kelas atau tadi ya pelajaran mengarang yang memang ya, tujuan pembelajarannya adalah mengungkapkan ide, misalnya refleksi pribadi dan sebagainya, tentu baiknya tidak ya, sama sekali jangan ya. Kemudian AI ya boleh, tapi harus lebih berhati-hati. Misalnya ya, AI misalnya untuk brainstorming ya, untuk kalau membuat karangan itu kerangka karangan misalnya ya, nah itu mungkin boleh. Tapi juga sekarang itu ada saran kalau penggunaan-penggunaan seperti ini baiknya siswa itu laporkan juga ya. Jadi misalnya kayak mengarang tadi boleh tahap brainstormingnya menggunakan AI. Maka di dalam hasil karangan yang dia kumpulkan itu disetor juga promnya apa, pakai AI apa gitu ya. Nah, kemudian disebut ya, disebut dalam itu dan dilaporkan ya kalau perlu sampai promnya. Nah, kemudian ya ada yang menyarankan kalau misalnya ya ini juga mungkin sekarang sudah biasa ya, cek tata bahasanya, untuk mengecek ejaan dan sebagainya, itu ya nggak apa-apa. AI yang seperti itu nggak apa-apa ya. Grammar, kalau yang bahasa Inggris ya, grammar sama spelling itu kan, spelling check sama grammar itu kan bahkan di eh, software pemroses kata pun sudah ada gitu ya. Yang hal seperti itu bisa atau silahkan bisa saja langsung digunakan ya. Tapi ada yang tadi stop atau merah sama sekali, kuning hati-hati, atau pakai tapi kemudian prompt dan AI-nya apa disebut ya di dalam hasilnya, dan atau yang boleh sama sekali tidak usah disebutkan lah. Oh ini saya karangannya grammar sama spellingnya saya cek pakai AI gitu. Oh nggak usah gitu ya, nggak usah disebut gitu yang seperti ini. Nah ini ada beberapa saran seperti itu. Nah tetapi ada juga yang seperti ini ya, yang tadi itu yang lebih detail dari yang saya sebut kuning tadi. Jadi biasakan kalau misalnya menulis, maka sekarang itu kalau memang AI digunakan sebagai alat dalam prosesnya, maka gunakan referensi ya. Jadi di rujukannya disebut gitu ya. Nah ini malah sekarang misalnya standar-standar bagaimana membuat bibliografi atau daftar pustaka gitu ya. Kalau AI digunakan itu juga sudah ada caranya ya. Oh misalnya, oh dimulai dari softwarenya pakai apa, tahun kapan kita melakukannya, apa ChatGPT-nya versi apa, jadi ya kemudian digunakan untuk apa, gitu ya. Nah ini sudah menjadi standar juga. Nah, itu ibu bapak bisa ajarkan. Ini tentu untuk siswa-siswa yang SMP atau SMA lah ya. Kalau SD mungkin kita tadi juga ngelihat ya. Kalau SD itu untuk apa sih ya? Dan tentu ini juga tidak bisa satu ukuran untuk semua ya. SD mungkin kalau Bapak Ibu yang ngajar di Jakarta, yang sekolahnya sudah advance, misalnya, oh anaknya Salman Khan ya, Bapak Ibu mungkin kenal ya, Khan Academy, anaknya Salman Khan itu walaupun masih kelas 6 SD rasanya ya, tapi dia sudah nulis novel berapa gitu. Nah, nulis novelnya pun dia pakai ChatGPT apa, tapi prosesnya brainstorming, prosesnya interaktif. Nah, itu yang hal seperti itu ya lain lah ya. Nah, tapi jadi itu sekali lagi apa level sekolah atau level siswa itu tidak bisa dijadikan patokan yang sama untuk semua. Nah, yang berikutnya yang kita harus ajarkan, ini berbagai saran ya, tentu tidak hanya pendapat saya, ini saya kumpulkan dari berbagai sumber. Bapak Ibu itu bisa ajarkan bahwa tadi itu ya, itu alat, dia itu bisa kita anggap sebagai draft, kemudian selalu di dalam tahapannya itu, selalu kita kalau ada hasil itu pertanyakan, apakah fakta-fakta yang dihasilkan atau dia sarankan itu benar, apakah ini halusinasi, caranya gimana? Ya salah satu caranya adalah kita minta dia sumbernya apa ini, terus sumbernya kita cek, sumbernya benar nggak ada, dan kemudian kalau ada apa benar sumbernya mengklaim seperti itu ya. Jadi kita sendiri juga harus kritis. Kemudian yang kedua, cari sumber kedua ya. Kalau ada klaim AI nulis begini, cari apakah benar ini ada. Nah, ini sekarang lagi sekarang di zaman internet itu atau Google ini kan kita bisa ini, atau kita bisa cek juga gunakan AI yang sama untuk search ya.
untuk search sehingga kita bisa cross check terhadap apa yang dia klaim. Nah, kemudian bagus juga lah selalu kalau kita nyari atau baca tulisan orang itu kan selalu kita cari personalisasi ya. Tambahkan suara kita, pengalaman kita, perspektif pribadi. Jadi dengan mengajarkan begini, karya AI itu tetap kemudian ada personalize-nya. Dan kemudian karena ada tahap 1 dan 2 tadi, maka kebenarannya itu mestinya bisa lebih terjamin ya. Nah, ini jadi buat sekalian, kita lihat dengan cara begini, AI itu jadi alat ya, sebagai alat atau mitra kita berpikir kritis, bukan sebagai solusi instan gitu ya. Nah, yang penting juga tadi di tahap tertentu kita diskusi tentang kita seolah jadi polisi dengan alat cek AI atau bukan terhadap siswa sehingga kesannya itu polisi terhadap tersangka ya antara kita dengan siswa. Nah, ada yang menyarankan dan ini banyak ya, banyak studi-studi yang menyarankan mending kita buat kontrak bersama dengan siswa. Pakai AI yang benar atau yang akan mendidik itu gimana sih gitu ya. Mungkin saya juga sudah dengar sekarang banyak sekolah-sekolah Bapak Ibu itu melakukan misalnya pemakaian handphone ya. Oh, dulu kan banyak anak-anak yang argumen dengan gurunya, Pak, kami ini kan sekarang multitasking, nggak kayak Bapak, Ibu yang zaman kolonial gitu ya. Kalau kami milenial dan Gen Z ini kan multitasking. Nah, studi-studi terbaru Ibu Bapak sekalian kan sudah menyatakan bahwa nggak ada ya istilahnya orang kok bisa multitasking. Orang sekali ada perhatian pada sesuatu, pasti perhatian pada yang lainnya itu hampir nol atau hilang gitu ya. Nah, sehingga kalau makanya sekarang ini ya baca buku fisik yang tidak ada distraksi. Kalau kita baca online, oh saya kan baca buku juga melalui apa Kindle, melalui e-book ya. Tapi kalau baca e-book kan baru baca sebaris dua baris, oh ada notifikasi Instagram, ada notifikasi Facebook sehingga perhatiannya pasti ke sana. Tapi kalau baca buku online, baca buku fisik itu kan nggak ada notifikasi. Jadi kita bisa lebih khusyuk gitu ya. Nah harapannya ini lagi-lagi ya, kalau kembali ke kelas, bayangkan Ibu Bapak lagi nerangkan di kelas, ngajak diskusi siswa di kelas, kemudian anak-anak selalu perhatikan handphonenya yang ada WA masuk, ada Facebook notifikasi baru dan sebagainya, sehingga perhatiannya terganggu. Sehingga sekarang banyak sekolah itu kan menerapkan, oh HP boleh, tapi dikumpulkan selama proses pembelajaran misalnya. Nah itu kan kontrak sosial ya, kontrak bersama siswa baru. Nah sama dengan AI ini, menggunakan AI ini asal kita kasih tahu anak-anak. Ini studi MIT mengatakan begini loh anak-anak, kalau kamu pakai ya konsekuensi kalau pakainya itu hanya untuk cari jawaban instan, ya kita nggak belajar jadinya. Atau tadi ya terdegradasi kemampuan berpikir kritis kita. Nah, tapi kalau kita pakainya itu yang baik, yang tadi itu ya, kita justru menjadi mitra berpikir, ya itu mungkin akan hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, dengan kita jelaskan fungsinya, kita, oh cara ke depan pakainya itu harusnya begini. Nah, itu yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini Bu sekalian ya. Jadi misalnya tadi saya sekilas menyebut Salman Khan. Ya, Salman Khan itu memang kan punya kan akademi yang dulunya awalnya kalau Bapak Ibu kan pasti udah dengar ceritanya ya. Dia dulu kan kerjanya kalau nggak salah pialang saham, tapi kemudian dia sama kan biasa orang-orang India ya banyak yang jadi migran di sana juga. Ponakan-ponakannya minta diajarin karena Salman tuh pinter sekolahnya dulu kuliahnya. Oh keponakan-ponakan ini diajarin matematika, diajarin fisika, sehingga dia awalnya hanya tutoring lewat handphone, lama-lama lewat video call gitu ya. Tapi lama-lama dia pikir, wah kenapa tidak saya rekam? Kemudian dia upload di YouTube, lama-lama jadi Khan Academy. Nah, Khan Academy lihat potensinya seperti itu ketika Sam Altman mengembangkan ChatGPT sebelum launching pun dia sudah kasih tahu Khan Academy Salman Khan ya. Sehingga Khan Migo itu memang mengembangkan jauh atau kayak nggak jauh ketika ChatGPT launching, Khan Migo juga sudah launching. Nah, tapi Khan Migo dikembangkan oleh Salman Khan itu bukan sebagai pencari jawaban langsung ya, tetapi justru sebagai tadi alat berpikir siswa atau kalau Bapak Ibu yang pedagogi itu sering katakannya scaffolding ya. Sehingga dia itu tanya
metode Sokratik ya. Kalau kita kenal Sokrates mengajarkan filosofi itu kan dia tanya muridnya ya, ketemu di pasar pun dia tanya sampai muridnya itu nggak bisa jawab. Ujung-ujungnya dia mengajarkan konsep itu dengan seperti itu. Jadi menanya sampai hal-hal yang mendasar. Nah, hal-hal seperti itu yang terbukti lebih efektif ya bahwa ini. Jadi saya itu sering menyatakan bahwa, oh kenapa sih kayak Alexander the Great segala macam itu bisa jadi orang-orang hebat waktu itu ya. Karena apa? Karena orang tuanya kaya raya, mereka bisa mendatangkan mentor untuk satu, oh astronomi datangkan mentor tertentu, untuk memanah dia datangkan ahli manah yang jadi gurunya dan seterusnya. Nah, ini sekarang sebetulnya AI ini bisa kita fungsikan hal seperti itu. Oh, saya ingin belajar filsafat dari sangat mendasar. Apa yang harus saya pelajari? Kita bisa nanya AI dengan seperti itu untuk alat kita belajar ya. Jadi seolah-olah kita punya mentor privat untuk berbagai hal. Kita mau belajar apa saja. Nah, itu kan zaman dulu kemewahan yang bukan tiada kara ya. Sekarang punya. Nah, ini Bapak sekalian, jadi sekali lagi kita harus berhati-hati untuk hal-hal yang ini dan mungkin ini yang katakanlah apa yang kira-kira yang mungkin aman itu yang seperti apa? Yang tentu tadi ya human in the loop, kemudian transparan dan kemudian tidak menggantikan proses berpikir ya. Tapi kalau penggunaan yang langsung ganti cuman mau dapat jawaban ya itu jangan ya. Nah, jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita gunakan ini untuk meningkatkan pembelajaran, bukan untuk mengganti proses berpikir kita, gitu ya. Jadikan dia tadi sebagai mentor-mentor pribadi yang memang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita, bukan untuk menggantikan kita. Tapi kalau kita mau digantikan, ya nanti kita akan tergeser lah ke sebuah hal yang harusnya kita kerjaan kita, nih kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ini untuk declare juga bahwa ini sebagainya saya kembangkan dari berbagai apa ini sekarang kan dengan notebook LLM. Nah, notebook LM kita itu berdasarkan beberapa YouTube apa podcast atau seminar kita bisa satukan. Kemudian notebook LM bisa kita minta untuk digest ya, untuk menyarankan kepada kita, oh dalam bahasa Indonesia kira-kira kalau saya sampaikan topik ini apa yang bisa kita jadikan PowerPoint-nya, dan ini bisa hasilnya sangat bagus dan sebagainya, kita mungkin bisa gunakan juga di kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sebagian sudah menggunakannya seperti yang ditanya Abiu tadi, apa AI apa yang Bapak Ibu sudah menggunakan. Demikian, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan tidak membosankan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan sana sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.